Hey guys, welcome back to my channel. Namaku Alisa, and in this channel we like to talk about mom stuff, baby stuff, a little bit of everything. Hari ini kita mau ngomongin soal hal apa aja sih yang harus aku ikhlasin pas saat aku hamil. Nah, disclaimer dulu, setiap ibu pasti beda. Ada yang ngerasain ini juga, ada yang ngerasain hal yang lain yang mungkin aku nggak ngerasain. Ini adalah hal-hal yang aku rasain. Siapa tahu kalian juga, siapa tahu ini anak pertama kalian masih kayak apa ya yang harus diikhlasin pas lagi hamil. Apalagi pas kita baru pertama kali hamil, aku tuh bener-bener kayak sometimes aku ngelakuin sesuatu terus ditegur sama orang-orang kayak itu kan nggak boleh lagi hamil. I didn't know. So I hope this video could be helpful for you. Oke, kita langsung aja. Kategori pertama itu adalah hal-hal yang nggak bisa aku konsumsi atau aku makan. Semuanya konsumsi lah ya, tapi yang nggak bisa dimakan. Ini mungkin yang paling obvious, a lot of people knows. Tapi aku nggak sampai aku hamil baru aku menyadari seberapa banyaknya ternyata hal-hal yang nggak bisa aku makan saat hamil gitu. Nah, aku tuh pencinta sushi banget, jadi aku udah tahu coming in. Setelah aku find out aku hamil, aku langsung kayak, ya ampun gak bisa makan sushi selama 9 bulan. Tapi ternyata there's more to it. Sebenarnya ini nggak masalah kalau kalian adalah orang-orang yang lebih prefer makanan yang matang-matang kayak misalkan daging atau telur. Tapi I like my food to be a little bit. Jadi banyak hal yang aku nggak bisa nikmatin secara aku sukanya gimana, kayak telur itu kuningnya juga harus matang, daging harus super well done banget. Dan salah satu hal lagi yang aku juga sempat kaget adalah mayonis. Jadi sebenarnya mayonis itu ingredientsnya adalah minyak dan kuning telur mentah. Sebenarnya udah banyak yang kuning telurnya kata dimasak, but you never know. Jadi waktu aku hamil aku bener-bener eliminate mayonis altogether aja sih. Selanjutnya hal kedua yang aku nggak bisa makan adalah buah-buah tanpa kulit. Nah, aku kalau pagi biasanya paling gampang itu kalau nggak oatmeal, smoothies. Dan di keduanya pasti yang paling gampang adalah yang selalu aku stok itu berry-berryan yang beku. Nah, tapi waktu aku hamil karena berry-berryan itu kita juga makan kulitnya bagian luarnya, jadi aku harus eliminate sebagian besar berries dan beralih ke buah-buah yang punya kulit, karena kita nggak tahu kan apakah itu disemprot kimia-kimia yang nggak bagus buat badan atau ada yang harming, ya pokoknya hal-hal yang harming buat badan. Jadi waktu itu aku benar-benar harus eliminate banget strawberry, blueberry terutama. Hal ketiga dalam kategori yang dikonsumsi lewat mulut adalah obat-obatan. Mungkin kalau misalkan kayak nggak tahu ya, check with your doctor, tapi kalau kayak paracetamol gitu kayaknya mungkin boleh ya. Tapi obat-obat keras, apalagi kalau misalkan kalian yang emang punya penyakit yang harus minum obat, itu harus di-recheck lagi sama dokternya apakah itu appropriate untuk kalian tetap konsumsi selama masa hamil atau enggak, dan menyusui ya. Kategori kedua adalah yang super sedih banget juga, yaitu skincare. Aku orangnya lumayan taat banget skincare sebelum aku hamil, dan sekarang postpartum udah hampir setahun aku udah bener-bener jauh banget dari skincare. At least not in a religious way I used to commit. Apalagi sekarang pandemi, kerjaan di rumah terus, jadi kayak aku guilty. Dulu regimen aku lumayan lengkap, termasuk retinol, pokoknya vitamin A, vitamin A-an, terus habis itu chemical peel. Aku lebih prefer chemical peel daripada chemical exfoliate dibanding physical exfoliate. Jadi aku benar-benar harus say goodbye karena ingredientsnya itu nggak bagus buat bayi, dan bukan cuman pas hamil tapi juga postpartum saat menyusui. Jadi aku sampai sekarang masih belum nyicipin retinol, bun. Dan skincare yang lain adalah essential oil. Nah, jadi ini juga salah satu hal yang aku perhatiin di skincare aku. Mungkin itu nggak mengandung retinol atau peel. Aku dikasih tahu kalau misalkan essential oil itu ada juga yang gak terlalu bagus karena keras untuk si bayinya, karena itu kan nyerap ke kulit kita. Dan essential oil dari herbs gitu kan, dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kalian harus make sure lagi ke dokter kalian masing-masing. Setiap orang beda, ada yang intake-nya bisa tinggi, ada yang bisa rendah. Jadi coba dicek ke dokter masing-masing apakah essential oil itu aman buat kalian and the baby or not. Kategori selanjutnya adalah hal-hal yang dipakai on me. Celana jeans. I used to live in leggings or jeans. They're never in between. It's either jeans atau legging. But now karena aku jeansnya nggak ada yang muat lagi dan legging pun juga nggak ada yang muat lagi, jadi aku sekarang hidup di celana piyama dan celana bahan, bun. Banyak teman-teman aku yang lebih nyaman pakai celana bahan. Mungkin kalian nggak merasakan kesiksaan ini saat hamil dan postpartum. But untuk teman-teman di luar sana yang juga seperti aku, yang cinta jeans, yang cinta leggings, it's either kalian komit untuk beli lagi another size, ya just wait sampai
muat lagi, which I don't know if it will ever happen or not. Jadi again, coming into the pregnancy, aku udah tahu jeans gue bakal banyak yang nggak muat nih. Tapi aku nggak nyadar ternyata your breast is gonna get bigger. Jadi your favorite bra is like mungkin nggak akan bisa menampung lagi apa yang ada di situ. Habis itu juga sepatu, I didn't know this ternyata. Setelah, aku tahu sih bakal bengkak, tapi aku nggak tahu bakal kayak stay that size. I don't know sih, ini aku doang atau ibu-ibu yang lain juga ya atau enggak. If you are, please let me know in the comments so I know I'm not alone. Tapi sepatu aku tuh naik size 1 dan gak balik lagi. Aku kira bakal turun lagi kembali seperti semula setelah cairan-cairan melahirkan itu pada keluar dari badanku, but no. I still can't fit most of my shoes. Dan juga of course panties, karena pinggulnya akan melebar sis. Dan again, apparently they don't go back, which is I'm fine about like the size. It's just like I have to buy a lot of new things to fit my new body. I didn't know that. Oke, kategori terakhir yang keempat adalah kegiatan-kegiatan. Aku punya 4. Kegiatan yang pertama adalah tengkurap, especially akan menyiksa buat teman-teman bunda-bunda yang kalau bobo harus tengkurap. Aku kebetulan enggak, tapi aku bisa merasakan ketersiksaan itu. Kalau lagi main handphone atau nonton TV, aku sukanya tengkurap, tapi pas lagi hamil nggak bisa, jadi harus nunggu sampai setelah hamil. Kegiatan kedua yang juga aku harus ikhlaskan adalah high intensity training, karena obviously jadi harus stick to low intensity trainings whatever your olahraga is. Bahkan yoga pun kayak aku, I do vinyasa. Vinyasa kan termasuk intense, jadi I have to adjust with a lot of props, harus adjust sama poses juga, I cannot go too deep. Terus yang ketiga juga adalah hot bath. Maybe this is common knowledge ya, ibu-ibu hamil nggak boleh berendam terlalu panas. Aku sesekali berendam, jadi ya I couldn't do that. Dan hal yang keempat adalah whether we like it or not, school atau kerjaan. Waktu aku hamil, aku lagi dua-duanya, kebetulan aku lagi sekolah. Dan juga itu tahun akhir, jadi aku lagi skripsi dan lain-lain, lagi mau selesai. Abis itu aku juga lagi sambil kerja. Dan suka nggak suka, kita akan harus mengikhlaskan banyak waktu untuk lebih istirahat, lebih nggak all out, karena ya we're growing at some. Oke, jadi itu adalah hal-hal yang harus diikhlasin pas lagi hamil. Apakah aja hal-hal yang harus kalian ikhlasin waktu kalian lagi hamil? Mungkin ada yang sama kayak aku, mungkin ada yang berbeda. Let me know in the comment. Bye.